Shalom, damai sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok Akralis akan mempresentasikan hasil CGR kami dengan topik pemanfaatan model manajemen persediaan yang efisien pada masa pandemi COVID-19 saat ini, yang diberikan oleh Bapak dosen Ardin Doloksaribu, SE MSI. Kami telah mereview beberapa jurnal dan kami telah memilih salah satu jurnal yang kami jadikan sebagai jurnal utama, yaitu Manajemen Inventaris dan Kinerja UKM di Sektor Manufaktur Harare. Kami berharap dengan adanya presentasi video yang kami sajikan, teman-teman mengetahui bahwa pentingnya manajemen inventaris pada perkembangan suatu perusahaan. Jika ada pertanyaan, kritik dan saran sangat diperlukan untuk menambah wawasan pembuatan CGR yang kami sajikan. Perkenalkan, nama saya Jimmy Dianto Pasaribu, NPM 18510198. Di sini saya yang pertama membahas tentang latar belakang. Semakin berkembangnya suatu zaman, maka semakin banyak pula usaha yang dirintis, baik itu perusahaan yang sama maupun perusahaan yang berbeda. Artinya di mana persaingan akan semakin ketat. Suatu perusahaan akan semakin kuat jika dikendalikan oleh orang-orang yang mempunyai keahlian khusus, khususnya di bidang manajemen. Manajemen persediaan merupakan bagian dari sebuah perusahaan yang berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan persediaan yang dimiliki oleh perusahaan. Hal tersebutlah yang mendasari kelompok kami ingin membahas tentang manajemen yang efektif pada suatu perusahaan untuk menambah wawasan para pembaca. Dengan adanya manajemen dapat membantu berjalannya sebuah perusahaan dengan efektif dan efisien. Dan yang kedua, saya akan membahas tentang tujuan dari CGR yang kami sajikan. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan penulis dan pembaca dalam mereview sebuah jurnal. Yang kedua, untuk memberikan wawasan kepada masyarakat dengan teknologi IM yang dapat membantu bagi suatu bisnis. Dan yang ketiga, untuk menyadarkan masyarakat bahwa UKM itu sangat penting. Dan berikutnya di sini saya akan membahas tentang manfaat dari CGR yang kami sajikan. Yang pertama, menambah pengetahuan kita terhadap isi jurnal-jurnal. Yang kedua, mengetahui kualitas jurnal dan membandingkannya terhadap karya ilmiah lain. Dan yang ketiga, dapat meningkatkan analisis kita terhadap suatu jurnal. Dan yang keempat, mengerti latar belakang dan jurnal tersebut dibuat. Dan yang kelima, membantu para pembaca dan gambarkan penilaian umum dan secara ringkas. Dan yang keenam, supaya mengerti teknik penulisan CGR yang benar. Dan yang ketujuh, dapat meningkatkan analisis kita terhadap suatu jurnal. Dan berikutnya akan disampaikan oleh kawan kita Yopang. Pembahasan dari CGR kami. Nama saya Yopangtika Manurut, NPM 18510239. Landasan teori dan metode penelitian. Konsep UKM. Definisi UKM atau usaha kecil menengah diakui sebagai instrumen untuk pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja atau bisnis yang dijalankan dengan skala kecil dan menengah, dan bukan anak perusahaan atau cabang perusahaan manapun yang dimiliki pemasukan di bawah 300 juta dengan jumlah pekerja di bawah 20 orang. UKM dapat membantu mengurangi pengangguran dan menyediakan produk yang tidak dapat diberikan oleh perusahaan besar pelanggan. Meskipun UKM berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi melalui penciptaan lapangan kerja, mereka dihadapkan pada berbagai tantangan dalam memberikan layanan yang efektif dan profesional kepada pelanggan. Kegagalan untuk memberikan layanan kepada pelanggan mereka di tingkat makro karena tantangan seperti kurangnya dana untuk mereka. Oleh karena itu, bisnis telah menimbulkan perdebatan sengit tentang apakah mereka berkelanjutan dalam menciptakan pembangunan ekonomi di tingkat makro. UKM juga telah meningkatkan kemajuan teknologi dan inovasi sebagai serta perluasan unit produk di tingkat nasional, regional, dan global. Sektor UKM yang signifikan adalah tidak seragam di seluruh dunia karena berbeda dari satu negara ke negara lain sesuai dengan tingkat, pola, dan tarif perubahan dalam pembangunan ekonomi. Di Zimbabwe, karena kejatuhan ekonomi pada tahun 2008, sebagian besar perusahaan tutup dan karenanya membuka jalan bagi operasi besar-besaran UKM. Namun akibat hiperinflasi dan tingginya suku bunga, UKM justru di bidang manufaktur. Agar suatu usaha mampu bertahan dengan waktu yang lama, banyak hal yang perlu dipersiapkan oleh pemilik usaha tersebut.
salah satunya adalah strategi pengurangan biaya. Tentang strategi cost reduction mengemukakan cara melaksanakan strategi pengurangan biaya, yaitu bertujuan untuk mendapatkan perusahaan pada posisi kompetitif pengurangan biaya dalam jangka panjang. Selanjutnya akan dibahas oleh profitabilitas perusahaan. Oleh karena itu, agar perusahaan mendapatkan keuntungan, ada kebutuhan untuk meningkatkan ukuran pesanan dan mendapatkan diskon volume dan diimbangi dengan menurunkan biaya penyimpanan. Profitabilitas perusahaan akan dicapai pada tingkat biaya relevan yang optimal, yang menahan dan memesan biaya. Persediaan tidak dapat dipesan dan diterima sekaligus. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemesanan pada tingkat di mana ada sebuah offset. Pesanan inventaris tambahan harus dilakukan sebelum stok saat itu habis. Oleh karena itu, titik pemesanan harus mempertimbangkan waktu tunggu untuk pengisian ulang setelah pesanan dibuat. Inventaris manajemen yang efektif berdampak positif pada keuntungan perusahaan. Budaya perusahaan harus ditanamkan pada karyawan agar berhasil. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Perkenalkan, nama saya John Rodio Sinaga, NPM 18510230. Di sini saya menjelaskan metode penelitian. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif untuk menentukan dampaknya terhadap strategi manajemen persediaan terhadap kinerja UKM di sektor manufaktur Harare. Studi tersebut menargetkan UKM dengan jumlah kurang dari 100 karyawan dan berbagai kelompok pemangku kepentingannya seperti pemasok, kreditor, dan kementerian kecil dan menengah pengembang usaha. Klaster bisnis kecil Harare yang paling menonjol adalah Glenview Complex. Peneliti menggunakan proposif sampling. Pengambilan sampel bertujuan digunakan karena menurut proposif sampling digunakan ketika peneliti menggunakan penilaiannya untuk memilih hanya partisipan yang mampu menjawab pertanyaan penelitian. Peneliti menggunakan kuesioner dan observasi dalam pengumpulan data. Penelitian ini menggunakan kuesioner tertutup dan terbuka dalam
dalam pengumpulan data dan responden. Selain itu, penelitian menggunakan bacaan perpustakaan berupa laporan manajemen, audit laporan, dan mencatat mengenai manajemen dan laporan keuangan. Studi ini menggunakan analisis sistematik sebagai kerangka analisis data. Data yang dikumpulkan diatur ke dalam kelompok yang bermakna dan disortir sesuai dengan tema. Tema-tema luas pertama kali ditetapkan yang kemudian diklasifikasikan ke dalam subtema. Ini membantu dalam mengidentifikasikan konsep-konsep tersebut menjadi dasar kategori dan memungkinkan para peneliti untuk menarik beberapa kesimpulan umum. Perkenalkan, nama saya Minawati Buru Panjaitan dengan NPM 185102005. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kekuatan dan kelemahan jurnal utama. Kekuatan jurnal utama yang pertama, peneliti mampu mendesain penelitian deskriptif untuk menentukan dampaknya terhadap kinerja UKM di sektor manufaktur Harare. Kedua, peneliti mampu menciptakan IM yang dapat meningkatkan kinerja keuangan bisnis untuk memajukan organisasi khususnya pada manajemen inventaris. Ketiga, peneliti mampu menciptakan sistem manajemen inventaris yang digunakan oleh UKM untuk menghadapi tantangan atau konsekuensi dalam perkembangan komunikasi, komputasi, dan informasi. Kelemahan dari jurnal utama yaitu pertama, pada bagian kesimpulan dijelaskan adanya perencanaan inventaris yang buruk, serta sebagian besar UKM gagal menciptakan keseimbangan antara efisiensi dan daya tangkap dalam mengelola persediaan mereka. Kedua, peneliti tidak memaparkan mengenai penggunaan software dalam sistem manajemen inventaris untuk meningkatkan atau mempermudah kinerja keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Diski Alexander Sagala, NPM 185102054. Di sini saya ingin menjelaskan di bab ketiga yaitu pembahasan. Dan untuk hasil pembahasan, Maulana 2018 memaparkan bahwa untuk meningkatkan kinerja suatu perusahaan dapat digunakan dalam bentuk sistem ataupun web yang mampu menjadi solusi untuk manajemen inventaris seperti proses pengadaan barang, stok opname, peminjaman dan pengendalian aset, dan permintaan barang habis pakai yang manual menjadi aplikasi berbasis web. Aplikasi sistem informasi berbasis web yang paling cocok dan memenuhi kebutuhan dan menjadi solusi program DIPA atau daftar isian pelaksanaan anggaran yang diadakan setiap tahun. Banyak konten-konten yang disesuaikan dengan bisnis proses manajemen inventaris yang selama ini masih manual, kemudian akan menggunakan aplikasi Snap IT. Sedangkan jurnal Haris P tahun 2020 dijelaskan pada bagian kesimpulan bahwa dalam upaya peningkatan manajemen inventaris dapat dilaksanakan dengan adanya aplikasi manajemen inventaris untuk pecah belah Indrajaya Banjarmasin akan memudahkan pembeli dalam memesan produk dan informasi dengan cepat, akurat, dan bagus. Aplikasi ini dapat membantu admin serta pembeli dalam proses pengelolaan dan pembuatan laporan serta pengecekan stok produk secara berskala. Aplikasi ini mempermudah pembeli untuk komunikasi buat membeli produk ke admin dan tidak susah lagi buat datang ke toko. Berbeda dengan jurnal Pradana dan Alfi tahun 2020. Dalam pengelolaan manajemen inventaris yaitu dengan menggunakan sistem informasi manajemen inventaris Copendic yang dapat membantu proses pendataan, pembuatan laporan dan transaksi peminjaman lebih efektif dan efisien berdasarkan pengujian black box yang telah dilakukan. Sistem dapat berjalan tanpa terjadi error sesuai dengan fungsi dan fitur yang telah dirancang sejak awal penelitian. Dalam pengujian black box, tujuannya adalah untuk memastikan sistem yang dikembangkan berjalan dengan baik atau tidak dilakukan pengujian black box. Hasil pengujian black box menyatakan bahwa sistem dapat berjalan sesuai dengan fungsi dan fiturnya sesuai dengan rancangan awal sistem. Nama saya Diana S. Limbong, NPM 185101996. Di sini saya akan menjelaskan bagian kesimpulan dan saran. Yang pertama, kesimpulan.
Berdasarkan temuan studi ini, dapat disimpulkan bahwa UKM di sektor manufaktur Harare menggunakan just-in-time pendekatan dalam mengelola inventaris mereka. Penelitian ini juga menyimpulkan bahwa strategi manajemen persediaan berpengaruh positif berdampak pada kinerja keuangan UMKM di sektor manufaktur selama periode berganti. Ini berarti bahwa ada korelasi yang kuat antara strategi manajemen persediaan dan keputusan keuangan yang digunakan modal kerja tertentu dan keputusan laba atas investasi. UKM dikeluarkan lebih tinggi dari operasi yang diperlukan biaya untuk memuaskan layanan pelanggan mereka dengan menyimpan kelebihan stok. Ini karena perencanaan inventaris yang buruk. Selain itu, sebagian besar UMKM gagal menciptakan keseimbangan antara efisien dan daya tangkap dalam mengelola persediaan mereka. Yang kedua, saran. Menurut kelompok kami, pihak manajemen hendaknya merekomendasikan perlunya pengembangan profesionalisme dan pendidikan dalam manajemen inventaris secara tertib untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan mereka yang bertanggung jawab untuk mengelola dan mengendalikan inventaris dengan merekomendasikan bahwa UKM harus menggunakan sistem ERP dan MRP. Kedua sistem ini membantu bisnis menentukan dengan tepat kapan dan berapa banyak bahan yang akan dibeli, sekaligus menghilangkan spekulasi dalam pembelian, memastikan bahwa SMES memiliki persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan produksi dalam lingkungan operasi normal, tetapi tidak lebih dari yang diperlukan pada waktu tertentu. Tetapi software yang digunakan untuk ERP dan MRP ini mahal untuk UKM. Mereka bisa mengadopsi evolusi pastel, tetapi harus memastikan pelatihan secara ekstensif tentang ini. Terima kasih.